Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Shaimin shaimat, para sahabat sahara kapira wisata dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam Kurma Sahara Kapila, kuliah Ramadan Sahara Kapila. Alhamdulillah kita sudah melewati 10 hari yang pertama, dan saat ini kita sudah masuk pada 10 hari yang kedua, yaitu fase maghfirah. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita yang telah kita lalui semuanya diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kita taufik, hidayah, inayah serta rahmatnya untuk mengisi Ramadan pada 20 hari ke depan. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Baik, para shaimin shaimat, saya mengawali dengan sebuah kisah dari Imam Hasan Al-Basri, bahwa beliau kedatangan beberapa rombongan tamu yang meminta amalan kepada beliau. Ada rombongan yang pertama, yaitu mengadu persoalannya bahwa di kampungnya sedang terjadi paceklik, gagal panen, sehingga banyak kesulitan. Bertanyalah kepada Imam Hasan Al-Basri, amalan apa yang harus kita kerjakan? Imam Hasan Al-Basri menjawab agar memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulanglah rombongan pertama. Tidak berapa lama ada tamu yang kedua. Tamu yang kedua ini menyatakan, "Ya Imam, kami selalu berada di dalam kefakiran, kemiskinan. Usaha kami selalu saja mengalami kebangkrutan. Beri kami amalan yang bisa menghindari dari semua itu." Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Hendaknya kamu banyak istighfar." Baik, pulanglah tamu yang kedua. Kemudian tidak begitu lama datanglah tamu yang ketiga. "Wahai Imam, sudah lama kami berumah tangga, tapi sampai saat ini kami belum dikaruniai keturunan. Berikan amalan yang kami kira-kira bisa mendapatkan keturunan." Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Hendaknya kamu banyak istighfar." 3 tamu diberikan istighfar. Kemudian datang tamu yang keempat yang menyatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kampung kami sedang kekeringan, sudah lama tidak turun hujan. Maka tolong berikan kepada kami amalan agar Allah menurunkan hujan kepada kami semuanya." Imam Hasan Al-Basri menyatakan, "Hendaknya kamu banyak istighfar." 4 tamu yang datang semuanya diberikan kunci istighfar. Sampai kebetulan, mungkin secara kebetulan tamu-tamu ini bertemu, bertanya satu sama lain, amalan apa yang diberikan oleh imam. Yang satu menjawab, amalannya istighfar. Kamu istighfar, kamu istighfar, semuanya diberikan istighfar. Kemudian mereka sepakat kembali datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kenapa semuanya diberikan amalan istighfar? Mereka datang kepada Imam Hasan Al-Basri dan mempertanyakan itu. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Ya, karena kunci semuanya itu adalah di istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Di dalam surah Nuh, Nabi Nuh alaihissalam menyatakan kepada kaumnya, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh menyatakan, hendaknya kamu mohon ampun kepada Tuhanmu, dan Tuhanmu itu maha mengampuni. "Yursilis sama alaikum midrara." Tuhanmu
akan menurunkan hujan yang deras kepada kamu semuanya. Wa yumditkum min abi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kamu harta yang banyak, amwal jamak daripada mal. Wa banin, begitu juga keturunan-keturunan akan diberikan bagi siapa? Bagi mereka yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian nanti kebun-kebunnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebun-kebun yang subur, kemudian juga sungainya mengalir air. Inilah kunci daripada kesulitan-kesulitan seseorang itu adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan menemukan Allah dalam keadaan mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, surga tertinggi, itu setiap hari beristighfar kepada Allah paling sedikit 70 kali. Inni la astaghfirullah fi yaumin wa lailatin sab'ina marrah. Ada riwayat lain menyatakan mi'ata marrah. Paling sedikit 70 kali, paling sedikit 100 kali. Bayangkan, beliau yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun masih beristighfar. Bagaimana dengan kita yang keadaan kita di akhirat kita belum tahu? Berapa istighfar kita per hari? Maka dari itu perbanyak istighfar, apalagi di bulan suci Ramadan. Ada saat-saat sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur itu mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sisa untuk istighfar, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Menonton tayangan-tayangan yang hanya mengundang tawa, cekakak, cekikik. Lebih baik kita mengambil tasbih, kemudian kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyatakan di dalam sabdanya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang membiasakan dirinya untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kesulitannya, kebingungannya akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebahagiaan. Wa min kulli dikin maharaja, segala kesempitannya itu diganti dengan keluasan, dan Allah rizkikan ia dari tempat yang tidak pernah ia duga-duga sama sekali. Banyak cara kita beristighfar, baik itu kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah Sayyidul Istighfar. Kenapa dinamakan Sayyidul Istighfar? Karena di situ ada pengakuan kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan itu semuanya dari Allah, bukan karena usaha, bukan karena kepandaian kita. Semuanya dari Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan kita mengakui segenap dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau istighfar yang pendek, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ataupun yang lain ya, kita baca istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, satukan hati kita dan lisan kita, kemudian husukkan, kemudian seraya kita mengucap astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kami, dosa-dosa kami banyak ya Allah. Dosa-dosa kami menyentuh langit ya Allah. Kalau bukan karena ampunanmu, kepada siapa lagi kami memohon ampun ya Allah. Ya Azim, Ya Azim, la ilaha ghairuk.
Wahai yang maha agung, wahai yang maha agung, tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau. La yaghfiru dzambal azim illal azim, tidak ada yang maha mengampuni dosa-dosa yang besar kecuali yang maha besar. Ini kita baca menjelang berbuka. Ya azim, ya azim, la ilaha illa anta ghairuk, la yaghfiru dzambal azim illal azim. Manfaatkan Ramadan ini untuk banyak kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rugi orang yang dia hidup di waktu Ramadan, tapi Ramadan selesai tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sedihnya hati kita bila kita masuk berada di bulan Ramadan, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Kemana lagi kita mencari ampunan kalau bukan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keselamatan di dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.